Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam perenungan pada saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami akan bersama merenungi kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu dan mengurapi sidang jemaat-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, mendasarkan firman ini di dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari. Sehingga kami boleh mendasarkan firman ini dengan baik dalam hidup dan kehidupan kami bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu. Terima kasih, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-17. Kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-17 ya. Dengan perikop di sana adalah orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kami ulangi, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Dan saya memberikan tema untuk khotbah saya pada saat ini adalah perlindungan bagi umat Allah. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau sebelumnya Yohanes melihat ada 144 orang yang dimateraikan untuk menandai mereka sebagai orang tebusan. Nah, dalam renungan kita saat ini yang kita dapati bagaimana Yohanes melihat sekumpulan besar orang yang tidak terhitung banyaknya yang memuji-muji Allah. Siapakah mereka? Pertanyaan bagi kita. Mereka adalah orang-orang dari berbagai bangsa, suku, dan bahasa. Nah, keberbagaian itu merupakan bukti bahwa amanat agung akan digenapi dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Nah, bila kelompok dari 144 ini dipersiapkan untuk menghadapi kesulitan besar di bumi. Nah, kelompok kedua ini ia berjubah putih dikatakan, yang menandakan kekudusan karena darah Kristus yang telah menyucikan mereka pada saat itu. Mereka yang memegang daun palem sebagai simbol kemenangan dan sukacita. Nah, mereka bersama-sama dikatakan menyembah Allah Sang Anak Domba karena keselamatan yang mereka telah terima. Dan juga semua yang berada di hadapan hadirat Allah akan menyembah Dia pada saat itu dan selama-lamanya. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal ini Yohanes yang tidak tahu identitas mereka kemudian diberitakan oleh salah satu atau salah seorang tua-tua yang memberikan penjelasan bahwa dikatakan di sana mereka adalah orang-orang yang berhasil melalui masa kesulitan besar dalam Matius 24 ayat 15 dan ayat yang ke-21. Nah, pada masa itu mereka mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Nah, maka keberadaan orang-orang tersebut di hadapan tahta Allah merupakan pernyataan kuat tentang karunia Allah kepada orang-orang percaya kepadanya, orang-orang percaya kepadanya. Nah, sehingga mereka tidak lagi mengalami penderitaan dan duka cita. Sebaliknya mereka dapat menikmati kepenuhan keselamatan mereka berada di hadirat Allah dan melayani Dia. Kita dapat melihat dalam ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 dari ayat ini. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Penglihatan Yohanes menjadi penghibur dan pengharapan bagi pengikut Kristus dan bagi kita saat ini yang menderita karena iman. Bisa jadi tak terlihat ada kelepasan dan penyelamatan di bumi, tetapi dapat kita yakini bahwa Kristus akan menyatakan kasih karunia-Nya dan memberi perlindungan pada orang-orang yang mau bertahan dalam iman dan tidak menyangkal Dia karena semua penderitaan itu. Jadi kita percaya bahwa Yesus akan memberikan kita karunia. Dia menyatakan karunia-Nya kepada kita dan akan memberi kita perlindungan, memberikan kita jaminan, ya, asal kita mau bertahan dalam iman dan tidak menyangkal Dia karena penderitaan hidup ini, bahkan penderitaan apapun yang kita alami di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberi perlindungan yang akan Ia nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Allah di tengah dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kiranya firman yang kami dengarkan ini boleh kami mengerti, pahami, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan tetap setia, memberi perlindungan yang kekal bagi kami umat Tuhan yang berdosa ini. Terima kasih, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin.